Kata para alim ulama menisbatkan bahwa orang yang sholat sendiri di rumahnya itu sholatnya sah tapi amalnya nggak ada. Kita izin sama Allah SWT agar muridnya berhasil mandang betisnya bidadari. Baru betisnya doang itu. Bisa bayangin, bukan betis nenek-nenek, bukan. Betisnya bidadari. Ya mohon maaf kalau nenek-nenek Indonesia mah paham dah, apalagi ada bulunya ada dulu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah salatan tu'tudu lana bihal amra wa tuzilu biha anna jamil asqam wal akhtar wa tuzilu biha alina rizqa al-midrar wa tudbilana biha jamil awtar wa tasfanana biha inda Allah fi dari dunia wa dari Quran birahmatika ya Ghafar ya Ghafar wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima dhukri wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi majalil azim amma ba'du. Ayuhal habaib, para alim ulama, para asatidz, para kiai, para sesepuh, para ustazah, para ibu-ibu, para adik-adik, wabil khusus yang al-fakir kharmati kepada akhirnya fillah sahibul bait Ustaz Jayadi beserta akhirnya fillah Ustaz Lawan, dan kepada para sesepuh, para kiai yang sudah hadir di majelis ini. Mudah-mudahan niat-niat kita dijabah oleh Allah, niat-niat kita dikabul oleh Allah, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah, terutama mudah-mudahan dosa-dosa kita dihilangkan oleh Allah, aib-aib kita ditutup oleh Allah, kemaksiatan kita dihilangkan oleh Allah, dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang saleh, dijadikan anak yang salehah, istri kita dijadikan istri yang almarhum salehah, suami kita dijadikan suami yang bisa mengajak keluarganya sampai mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan ridhonya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan yang hadir di majelis ini yang keluarganya sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, yang diberi musibah diangkat musibahnya oleh Allah, diberkahi umurnya, diberkahi rezekinya, terutama mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki mimpi Rasulullah, diberikan rezeki mimpi Rasulullah, diberikan rezeki mimpi Rasulullah sebelum ajal datang kepada kita. Mudah-mudahan kita berhasil memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, ya khairul walidin afiyah wa sururil hubur amin ya rabbal alamin. Ikhtiram fi hadal majlis al-mubarak, di sini dijelaskan tentang makalah Al-Alamah Al-Imam Al-Kutub Syekhul Ulum Syekhul Khadrah Al-Mursyiduna Wal-Imam Al-Habir Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Baqi. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Baqi ini seorang alim yang dijuluki min arif billah wa arif Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Baqi ini beliau tidak pernah suatu hari pun tidak memandang wajah Nabi Muhammad SAW, sehingga dalam riwayat beliau hampir 200 lebih berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW secara mata telanjang, jadi tanpa mimpi lagi. Ya, diberikan Allah SWT rezeki bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara langsung tanpa mimpi. Makanya dijulukinya Al-Imam Muhabbar. Berarti artinya itu bahwa beliau itu mempunyai ilmu seperti lautan. Nah, sehingga kehari-harian beliau itu luar biasa para hadirin. Ya, sehingga Al-Imam Muhabbar Al-Qadir bin Ahmad Al-Baqi ini punya guru namanya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar yang manggungnya di Ampel.
Ya, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdari ini pernah mendoakan kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Baqi ini bahwa beliau akan mempunyai muridnya akan menjadi orang alim semuanya. Dan ada juga beliau berguru kepada Al-Alamah Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi, pengarang daripada Maulid Simbular. Nah, beliau itu belajar juga kepada Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Syatiri yang maghribnya ada di Hadramut. Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Syatiri ini mengarang murid 14.000 muridnya menjadi alim plus wali pada hari. Jadi murid daripada Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Syatiri ini rata-rata kalau nggak jadi orang alim jadi wali besar di zaman itu. Nah, beliau salah satulah muridnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Baqi. Makanya beliau bisa dijuluki juga Sahibul Darat. Sehingga siapa orang yang kesulitan hajat, kesulitan dalam hidupnya, bertawasullah kepada beliau, maka segala hajat apapun akan terijabah dengan barokahnya meminta kepada beliau. Nah, itulah pentingnya daripada tawasul. Makanya dijuluki Sahibul Darat, kewalian yang dipanggil namanya langsung hadir. Seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, seperti Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, dan kebanyakan para aulia, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa para wali yang dijuluki Syekhul Darat yang sehingga orang memanggil kepadanya itu akan hadir beliau dengan hadis yang 100% yakin kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bahas minggu depan itu ya. Bulan depan kita bahas ini ya, karena kita janjikan masalah bab tentang as-shalat ya. Di sini dijelaskan nama Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Baqi radhiyallahu anhu, alaikum bis salatil jamaah fa inna Allah ta'ala yanzuru bis salatil jamaah ila salasa khisalin. Awalan yanzuru ila al-imam fa idza kana al-imam salih قال الله تعالى صلاتهم ببركات الإمام. الثاني إذا كان الإمام غير صالح ينظر إلى المؤمنين فإذا كان أحدكم صالحا قبل الله تعالى صلاتهم ببركة ذلك الصالح. الثالث إذا كان الإمام غير صالح ولا أحد من المؤمنين رجل صالح Qabrallahu ta'ala salatuhum bi barakati jamaah. Ya, jadi dikatakan nama Imam Muhammad Abdul Qadir bin Ahmad Al-Baqi, senantiasalah hendaklah kalian untuk sholat berjamaah. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melihat di dalam sholat berjamaah kalian mendapatkan 3 perkara. Ya, jadi orang yang sholat jamaah ini mendapatkan 3 perkara ini. Yang pertama, orang yang sholat berjamaah dia bisa mendapatkan atau diterima amal ibadahnya, sholatnya bisa sah dan amalnya sampai dengan barokahnya jamaah. Kalau seandainya imamnya soleh, maka Allah SWT menerima sholat mereka dengan barokahnya imam yang soleh. Yang kedua, seandainya si imam tersebut bukan orang soleh dan di antara makmum ada orang soleh, maka Allah SWT menerima dengan barokahnya makmum ada orang yang soleh. Yang ketiga, andai kata imam bukan orang soleh dan makmum pun tidak ada orang soleh, maka Allah SWT akan menerima amal ibadah dia, sholatnya dia, karena barokahnya jamaah. Paham sampai sini? Bubar udah. Ya, jadi apa barokahnya jamaah para hadirin? Sholat berjamaah ini keutamaannya luar biasa. Ya, beda dengan kita sholat di rumah. Sholat sendiri dengan sholat berjamaah otomatis lebih afdal sholat berjamaah. Karena apa? Karena sholat berjamaah, sholat kita udah pasti diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu udah pasti diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kata para salaf, kata para alim ulama menisbatkan bahwa orang yang sholat sendiri di rumahnya itu sholatnya sah tapi amalnya nggak ada.
sholatnya sah, tapi amalnya nggak ada. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dia ketika sholat tidak khusyuk kepada Allah SWT. Seperti umpamanya orang kalau sholat, coba buat iman-iman kayak kita tanya, ya, kita kalau sholat 100% bisa khusyuk agak? Enggak, ya kan? Sulit itu amal kita diterima oleh Allah SWT. Karena apa? Kita nggak khusyuk di dalam ibadah kepada Allah SWT. Apalagi yang namanya sholat subuh. Sholat subuh udah ngantuk, sholat sendirian, lupa baca kunut. Pernah nggak kayak gitu? Ya, sering. Jujur bisa udah. Ya, apa nggak pakai kunut di sini lagi? Ya, pakai kunut. Ya, karena sholat lebih afdal sholat subuh itu pakai kunut. Nah, dalam ulama menisbatkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah sholat gak pakai kunut. Tapi ada sahabat menisbatkan bahwa Nabi SAW itu sholat subuh pakai kunut. Kira-kira mana nih yang benar? Kedua-duanya sama-sama benar. Ya. Kalau riwayat-riwayat seperti ini para hadirin, ada sahabat yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW gak pernah pakai kunut. Sholat subuh gak pernah pakai kunut. Sehingga sahabat ini nukil, dijadikan kitab bahwa Nabi SAW sholat subuh gak pakai kunut. Lalu sahabat ini almarhum meninggal, tapi karangannya tersebar. Ketika sahabat ini ada yang meninggal, ya, lalu masuk zaman sahabat yang kedua. Ketika beberapa tahun kemudian Nabi Muhammad SAW sholat pakai kunut. Sahabat ngambil dalil tersebut bahwa Nabi SAW sholat subuh pakai kunut. Jadi sholat subuh itu boleh pakai kunut, boleh enggak. Tapi dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i menisbatkan bahwa sholat subuh paling afdal pakai kunut. Ya, karena apa? Kita punya mazhab Imam Syafi'i. Maka bagi kita, sebagai kita menjadikan makmum beliau, wajib kita sholat subuh pakai kunut. Kalau misalnya lupa pakai kunut, maka menambahkan sujud sahwi. Tapi kalau bisa ya jangan sampai menambahkan sujud sahwi. Ya, makanya kata para alim ulama, kalau bisa sholat itu khusyuk dah. Ya, sholat yang khusyuk. Agar apa? Agar sholat kita diterima oleh Allah SWT. Karena percuma bagi kita kalau sholat kita nggak khusyuk, ya cuma sahnya doang, amalnya nggak diterima oleh Allah SWT, nggak ada, kosong. Cuma Al-Fakir ngomong kayak gini, oh berarti kita kalau sholatnya khusyuk amalnya nggak diterima. Oh berarti ulama mengatakan seperti itu, sholatnya masa amalnya nggak ada. Yaudah kalau kayak gitu mau nggak usah sholat, ngapain sholat? Ya bodoh tadi. Justru dari kita nggak khusyuk, belajar supaya khusyuk gimana sholatnya. Tadi Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fakir ngasih gambaran buat kita tuh. Orang kalau sholatnya pengen sah, pengen amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT, sholat jamaah, sholat jamaah. Karena kalau orang sholat berjamaah, insya Allah sholatnya sah, amalnya pasti diterima oleh Allah SWT. Dari mana dalilnya? Tadi saya sebutkan. Ya, kalau imam bukan orang soleh, apa jika orang sholat berjamaah si imam tersebut orang soleh, maka dia mendapatkan barokahnya si imam. Kalau imam bukan orang soleh tapi di makmum ada orang soleh, maka Allah terima amal ibadah mereka dengan barokahnya makmum. Ya, kalau di antara makmum gak ada orang soleh, si imam bukan orang soleh, maka Allah terima amal ibadah kita, sholat kita dengan barokahnya berjamaah. Jangan pulang dari majelis ini, kata Habib suruh nyari orang soleh nih, dicari namanya anak yang namanya soleh. Lu nama lu soleh bukan lu? Repot. Ya, bukan kayak gitu. Maksudnya antara soleh apa enggaknya udah kelihatan, kita berasa. Ya, kita bisa tahu itu orang soleh apa bukan, kita ngerasain pada hati ini. Ya, kata Al-Alamah Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Idrus juga pernah mengatakan, kalau antum pengen tahu antum itu ada orang imam yang imamnya soleh atau orang itu alim apa bukan, lihat aja kata-katanya, ya enggak? Atau kita memandang kepada wajahnya. Apabila kita memandang ke wajah orang tersebut, hati kita enak, hidup kita menjadi tenang, hati kita, jasad kita pengen berbuat baik, maka ketahuilah bahwa orang tersebut adalah orang soleh. Kira-kira kalau dekat sama kiai ini enak banget nih.
hati jadi sadar, hidup jadi tenang. Itu orang soleh. Anda dengar ceramahnya kiai, ustadz, habaib, enak kalau ngejelasin saya langsung sadar tuh. Gak ada ceramah kayak dia tuh membuat saya sadar. Itu orang alim katanya. Ya, kata Nabi Husain bin Ahmad tadi terus beliau katakan seperti itu. Dan kita ngerasain itu. Ya. Dan makanya para hadirin, kalau bisa ya, yang udah kelihatan orang soleh di sini udah jadi imam, udah doain biar panjang umur, biar berkah umur ya. Kita ngerasain sendiri dan nantinya. Ya, kembali kepada pembahasan. Itulah fadlnya, keutamaan daripada sholat berjamaah. Jadi habis dari sini insya Allah mulai besok mulai ntar maghrib bisa semuanya sholat berjamaah ya. Ya insya Allah, kalau insya Allah berarti jika Allah menghendaki. Kalau Allah nggak menghendaki nggak mau sholat berjamaahnya, di rumah lagi baik lu sholat. La ilaha illallah. Ya, insya Allah semuanya bisa membangun dari satu majelis ya. Di musola berdiri mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cuma di sini dikatakan juga para hadirin ama alalama. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man min salasan fi qaryatin la taqumu fihuma jama'ah. Idza istahwaza 'alaihim syaitan fa'alaika bi jama'ah fa inna ma yaqul Libu min gani minal ganam qasyati aqamagal ay ba'idah ya, kata Nabi SAW, tidak ada suatu tempat yang di dalamnya terdapat 3 orang ya, yang mereka melaksanakan sholat berjamaah kecuali syaitan yang akan mengganggunya. Maka senantiasalah oleh kalian semua untuk melaksanakan sholat berjamaah, karena sesungguhnya serigala itu akan mengambil mangsanya seekor kambing yang jauh dari kawannya. Jadi maksud dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, syaitan itu lebih mudah dia menggoda kepada kita yang kita nggak mau sholat berjamaah. Jadi kalau kita sholat berjamaah, insya Allah syaitan nggak bakal goda kita, insya Allah. Kalau kita dari cara wudhunya benar, insya Allah sholat kita bisa khusyuk dengan barakahnya jamaah itu, insya Allah bisa khusyuk diri kita. Tapi kalau kita sholat sendiri, maka syaitan lebih mudah menggoda diri kita. Ya, contohnya yang umpamanya begini, Anda baru takbir nih, Allahu Akbar. Ya, dari umpamanya baru diri nggak baca apa dulu tuh, nggak baca suratul Anas. Kata guru saya Rahmatullah bagi orang kalau salat pengen khusyuk, amalin ini nih. Baca wiridnya Lahiyuman Latos yang pasal pertama. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim itu 3 kali. Terus baca surat Anas 3 kali. Hadirin hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Usolli fardu salat al-maghrib imtisalan min amrillah. Saya sholat maghrib ini imtisalan amar daripada Allah SWT. Hadirin hati itu, niat dulu dalam hati, ya Rabb jadikan hamba ini sholat khusyuk ya Rabb. Baru takbir di saat itu, Allahu Akbar ya. Baru baca doa tuh, Allahu Akbar kabira wa katsira akhirnya. Baca masuk suratul Fatihah. Tapi kalau orang kagak baca apa-apa nih, madhab kiblat langsung Allahu Akbar, maka 100% sulit dia untuk khusyuk. Ya. Apalagi tergoda sama orang-orang yang belum kawin, yang belum nikah gitu. Ya. Apalagi anak muda zaman sekarang, ya Allah. Takbir mikirin hari dia, tadi dibalasnya nih WA ya. Ya. Apalagi orang-orang yang duda yang belum nikah. Tetangga ada janda baru di sini nih. Baru takbir pikirannya kemana-mana udah. Apalagi orang yang punya utang, nauzubillah min zalik. Takbir mikirin utang, ya Allahu Akbar. Masuk sholat nih, nyari duit gimana? Gue ya utang belum bayar sama bank datang ke sini. Akhirnya apa? Nggak khusyuk, ya. Makanya orang kalau pengen khusyuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sholatnya pengen khusyuk baca itu. Alhamdulillah sami'alaikum minasyaitonir rajim. Pada itu mata tutup baca surat An-Nas 3 kali baru takbir. Allahu Akbar. Ya, itu insyaallah salatnya bisa khusyuk kita. Ya. Tapi insya Allah para hadirin ya, kalau kita sholat berjamaah insya Allah dah, ya walaupun nggak 100% malah 80% insya Allah bisa khusyuk.
tapi tergantung daripada barakahnya si imam atau tergantung dari tempat. Ya, kadang tempat itu bisa menjadikan kita khusyuk di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, mohon maaf nih. Ya, salat kita bisa khusyuk. Ini mohon maaf banget ini. Kalau tempatnya bersih, enak, itu insya Allah salat kita bisa khusyuk. Contoh umpamanya, ya mohon maaf ya, sejadah kagak bau tengi, ya, sejadah sebulan 3 bulan sekali dicuci dah, bergilir, ditugasin. Kadang ada kan musola, ya musola banyak sawangnya, sejadahnya bau bertahun-tahun dari semenjak beli nggak pernah dicuci itu sejadah. Ya, orang mau sholat mau khusyuk susah. Musola bisa ramai ya sulit kalau musolanya kusem. Dia nggak jaga rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Sulit untuk beribadah. Ya. Cat musolanya rada kusem warna krem. Ya. Terus banyak coretan-coretan bekas hujan. Ngerembes namanya dah. Ya. Orang mau ngeramein musola mah sulit kalau kayak gitu, nggak bisa. Jamaahnya mau khusyuk nggak bakal bisa. Karena apa? Dari tempatnya nggak bakal bersih. Ya. Contoh para hadirin. Semuanya udah pergi haji apa belum ya? Ada yang pergi haji kan, ada ya? Umrah ada yang umrah? Enakan mana coba sholat di Indonesia sama sholat di sana? Di mana? Hah? Kita sholat depan Ka'bah sama sholat di rumah kita enakan mana? Depan Ka'bah. Baru kayaknya itu. Kalau yakin berarti. Ya kayaknya. Ya. Insya Allah pergi haji semuanya, amin. Ya, boleh makanya. Ya. Sholat di sana para hadirin tempatnya enak, bersih nggak di sana? Bersih, ya enggak? Andai kata si imam baca surat Al-Baqarah sampai hatam, Al-Imran sampai hatam, rakaat pertama Al-Baqarah hatam 200 sekian, ya 2 juz sekian lah tuh. Terus rakaat kedua baca surat Al-Imran, lama nggak apa-apa. Karena apa? Hawanya enak. Coba aja tanya yang udah umrah sama pergi haji, enak sholat di sana. Karena apa? Tempat bersih, imam enak. Betul apa enggak? Sholat di Indonesia, introspeksi diri dah. Ya, introspeksi diri kita kan. Ini kita punya musola rapi apa enggak nih? Ya, sebab ada di daerah Al-Fakir, saudara. Ya, di daerah Al-Fakir ada dia namanya Kuningan nih, masya Allah dah. Kuningan ini benar-benar masya Allah, entah saingan tapi itu wallah alam dah. Kita punya rumah ini para hadirin ya, depan rumah musola, naik tanjatan lagi musola, keluar gang lagi musola, ya enggak? Ntar ke depan lagi musola lagi, banyak bisa itu musola di daerah Cibinong. Tanya aja Ajis, di daerah Al-Fakir itu musola mah ada itu 25 mah ada situ. Musola di mana-mana itu. Masing-masing kiai berusaha pengen ngeramein musolanya. Antara saingan apa wallahu a'lam itu. Ini jamaah tarik sono tarik sini, musola saya sepi ini begini-begini. Sono enggak pernah ya. Introspeksi diri, ya. Kalau kita pengen narik jamaah bagi dua ada umpamanya. Di sana 20, sini 20. Dan saya tanya umumin ini bahas kayak gini. Ya, terus terang baik ini kita udah tahu lah gitu ya. Ini ngapa sih orang nggak sholat berjamaah? Alasannya ngapa sih nggak mau ke musola? Ya, saya tanya ibu-ibu ngapa sih mau nggak mau sholat jamaah di musola situ? Ya mohon maaf aja, Bin, cuma terus terang baik ya perperan baik nih. Ibu-ibu ngomong ya perperan. Ya, terus terang baik kita mah. Ya, kita mau sholat di situ, Habib. Ya Allah, sejadah dari semenjak beli tuh Habib belum kawin jadi orang sini, Bin. Sejadah nggak pernah disuci. Kita mau sujud kayak bau terasi di situ mah. Naudzubillah, berkali. Terus gimana itu orang mau jamaah ya nggak, sedangkan kita punya musola kusem, ya, terus kita rapihin kemarin sama jamaah udah rapihin dan dicuci ya kerjasama rapihin udah kita cat itu musola, tapi tetap gak ada yang mau sholat di situ. Paling makmum cuma 3, cuma 4 ya sedih kita di situ. Ya kita yang di sono banyak banget sampai 30 lebih di musola depan, sedangkan kita di RT kita nih sholat dikit banget ngapa ya? Karena kita jangan jadi imam di situ. Kita ada dakwah gitu ya. Ya kita masuk jadi imam, ngeliat belakang ini makmumku cuma 3 orang doang, ya bener lah. Itu nenek-nenek doang lagi ya. Nah kita tanya sama warga situ,
Emang kenapa para hadirin kok pengennya sholatnya di sana, nggak mau sholat di sini? Ya kalau Habib yang jadi imam, saya mau sholat di situ. Tapi kalau ada yang jadi kiai onoman, ya mohon maaf baik. Ya, kita makan ini udah tua. Ya. Ini imam kebangetan pintar para hadirin. Jadi mohon maaf gitu ya. Kita cari makmum ini, cari jamaah yang sesuai dengan kadarnya dia. Taruhlah ilmu pada tempatnya, jangan taruh ilmu yang bukan pada tempatnya. Kalau yang imam Syekh Abdurrahman, ya, Syekh Abu Bakar, ya, ulama-ulama tarikh Hadramaut, mereka habis Quran. Baca satu juz kita enak dengernya, tempatnya juga enak. Nah kita di situ ngerasain, coba dah sok dah kiai jadi imam kita mau ngerasain ini. Ya terus terang baik dah tanya sama makmum coba. Sekarang saya tanya nih. Sholat enakan surat panjang apa surat pendek? Nah, ya jujur baik udah. Ya, makmum pengennya gimana? Ya, pendek apa panjang? Pendek gue. Baca surat Al-Duha. Nadanya kayak gori. Ya enggak? Ini orang alim tapi nggak tahu tempatnya, naruh ilmunya. Ya enggak? Sedangkan al-alamah, al-imam al-ummah, al-muhadis, Syekhul Alamah Al-Habib Umar bin Hafid Habib Ali Al-Jufri Sayyid Muhammad Al-Maliki itu alim semua para hadirin. Beliau baca surat Al-Fatihah gimana? Rendah nadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Cepat, enak. Si makmum juga enak. Tapi kalau si imam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bubar enggak itu? Gua main kencing ini. Mau farakona gua duluan dah. Ya. Ya jujur baik dah lo, elah. Ya hantu segala lagi. Ya kan? Ibu-ibu yang udah tua juga begitu sama. Aduh, lama penarinya imam. Ya, dia tidak tahu ilmu naruh pada tempatnya itu, nggak paham naruh ilmu tempatnya di mana. Ya, orang yang alim bacanya pelan-pelan kecuali pada hadirin seperti kita sholat di depan Ka'bah. Ya, orang kalau sholat depan Ka'bah, insya Allah udah pengennya bawaannya lama, pengennya bawaan tenang. Karena apa? Tempatnya bersih, jadi imamnya juga enak. Orang habis Quran. Nah ini di Indonesia orang bukan habis Quran, orang biasa, habaib biasa jadi imam lama bisa. Ya sepi musola kalau kayak gitu. Ya. Terus saya jadiin dari situ. Musola nih pengalaman kita. Alhamdulillah sekarang berkembang. Yang tadinya 3 orang ya nambahlah 5 orang jadi 10 orang jadi 8 orang. Kita usahain tuh sholat maghrib. Gak tahu kalau sekarang nih ramai apa enggak. Ya, itu alhamdulillah sekarang 10 orang. Karena apa? Kita sesuai dengan maunya makmum. Nah kita alasan lagi dia tuh tinggal berapa hari kemudian kita nggak sholat itu sepi lagi. Nah kita tanya apa ibu agak mau sholat di situ? Ya Allah nggak mau sholat di depan sih. Di depan tuh jamaah 30 bagi 2 sama kesini mau sholat hidup ini nih. Beb ya mohon maaf nih. Kemarin Mbak Imam udah enak Habib. Kita bukan sombong ini ya. Kita kadarnya makmum ini pengalaman kita. Ya enggak? Enak Habib datang duluan. Nah sekarang Habib ya sholat di situ. Mohon maaf ini ya. Imam kadang datangnya telat Habib. Kadang asar udah azan lah dia belum datang Habib. Datangnya ntar 3:30 lah kita mau sholat mundur-mundur waktu mau ngapain Habib? Maghrib udah azan di situ mah belum azan. Kalau Habib nggak azan sampai mau azan di situ lah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih kita akhirnya punya musola tuh nggak hidup. Tadinya alasannya karpetnya bau, kita cuci sama kita biar jamaah di situ. Pengen nyari jamaah tuh kita. Karena fadul jamaah sholatnya luar biasa. Yang kedua udah kita rapiin musola biar makmumnya enak. Kita udah jadi imam enak, ternyata apa? Permasalahannya di imam. Imamnya terkadang telat sholat di situ. Si imam mau datang waktu sholat dia nggak ada di situ, sedangkan makmum udah kumpul. Jadi si imam nih dia mau sholat ke musola datangnya entaran 3:30 baru datang.
maghrib udah pada komat dia baru datang, apalagi subuh jam 5 baru datang ke situ, ya makmum kabur kalau kayak gitu. Makanya kita kalau pengen hidupin biar warga sholat jamaah, biar warga kumpul di musola, ya udah introspeksi diri kita. Jadilah kamu imam yang datangnya kepada musola tepat waktu. Waktu zuhur, sebelum zuhur 5 menit udah datang. Entar asar, sebelum asar udah datang. Sebelum maghrib udah datang situ baca sholawat. Sambil nunggu isya nantinya. Sholat berjamaah di situ, insya Allah makmum bakal enak, betul apa enggak? Ya, pernah kejadian tuh di satu desa Al-Fakir. Suatu desa Al-Fakir lagi sholat Jumat. Ada jadwal di situ habis Jumatan mau kajian. Kemarin belum lama ini. Kita nanya ini yang khutbah kemana ini? Ya sedangkan waktu jamnya udah pas, udah azan. Tapi si khutbahnya belum datang. Ya, sehingga itu masjid ya Allah para hadirin ya. Masjidnya udah bagus, udah indah, udah elok dan tapi nggak ada yang bisa khutbah kecuali si kiai ini doang ini. Era Fakir tanya kiainya mana emang? Ya itu Rabib dah. Kalau udah koma udah azan berapa menit dia baru datang. Rumahnya mendekat gitu. Cuma datangnya ntar di akhir. Coba itu, kasihan nggak makmumnya kalau kayak gitu? Sian, ketar-ketir dia. Soal Jumat kalau nggak ada khutbah lah gimana ceritanya? Ya. Nah makanya para hadirin, gimana supaya rakyat kita meramaikan musola, introspeksi diri kita. Kita punya musola harus bersih. Imam sholat harus tepat waktu karena tanggung jawab bagi kita, ya. Tapi kalau umpamanya para hadirin saya punya musola udah bersih, udah rapi, imam pun udah cakep, datang tepat waktu, bacaannya juga udah sekarang mah udah enak bacaannya Bib. Terus gimana Bib? Tapi musola masih sepi, ya, belum ramai Bib, itu gimana? Nah di sini dijelaskan para hadirin, ya. Al-Alamah Al-Imam Al-Qutub Ibni Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhu, ma fatat ahadan salatul jamaah illa bidzanbi asabahu. Ya, kata Habibullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau katakan berarti kalau kayak gitu bukan salah jamaahnya. Ya, kita udah menjaga rakyat untuk sholat di musola biar sholat khusyuk, biar sholat berjamaah. Imam juga udah rapi, tapi kenapa makmum gak datang juga? Itu kata Habibullah bin Umar, beliau katakan itu berarti salah jamaahnya. Tidak mungkin orang meninggalkan sholat berjamaah kecuali dengan sebabnya dia berbuat dosa kepada Allah SWT. Jadi kalau kita sulit sholat berjamaah, mau datang ke musola malas, mau sholat berjamaah malas, berarti ketahuilah bahwasannya kita berbuat dosa kepada Allah SWT. Entah dosa kecil maupun dosa besar. Ya, jadi jangan heran kalau kita punya tetangga nggak mau ke musola, kita punya tetangga nggak mau sholat berjamaah, berarti ketahuilah bahwasannya orang tersebut dia pernah berbuat salah kepada Allah SWT, entah dosa kecil maupun dosa besar. Jadi sulit untuk sholat berjamaah. Sababiannya juga para hadirin, orang sulit khusyuk beribadah kepada Allah disababiakan dari cara makan. Dia bisa jadi makan yang makruh, adapun dia makan yang haram. Itu pengaruh daripada sholat yang gak khusyuk, ya. Makanya intinya para hadirin, kalau bisa ya, insya Allah mulai maghrib ini kita sholat berjamaah, ya. Para hadirin sholat berjamaah, kalau kita mau pulang, ya, kalau gua di sini mau sampai maghrib, ya, nambah ntar, paham dah, ya. Jadi intinya para hadirin, mulai dari sekarang sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah itu luar biasa para hadirin. Satu kisah para hadirin, orang yang sholat berjamaah, dahulu ada satu murid. Seorang murid ini dia pengen nikah sama istrinya seorang guru. Bayangin gak tuh, ada murid pengen nikah sama istrinya guru. Mantap gak ini murid? Ini murid datang ke gurunya, ya Syekh, ini terus terang baik, ya abdi mah pengen kawin, apa bahasa Sundanya kawin?
nikah ya. Ya. Kalau bahasa Arabnya mah ana min zuwad ya Syekh, sama zauzahnya Syekh. Ya, saya ini pengen nikah sama istrinya guru. Ya nggak, coba bayangin itu kobra nggak ya? Hah? Murid datang ke guru ini, ya saya pengen nikah sama istrinya guru. Akhirnya gurunya bilang, emang kenapa lu pengen nikah sama istri gua? Saya nggak sanggup melihat kecantikannya istrinya guru tuh luar biasa. Ya nggak, ini murid pernah mandang istrinya guru. Karena waktu itu di pesantren, ya si istri tersebut lagi ingin jemur, kebetulan lagi ingin dicadar. Akhirnya muridnya mimpi terus ini, tergila-gila sama istrinya guru. Akhirnya bilang ke gurunya, saya mau minta titik nikah sama istrinya Syekh. Aku gimana lu mau nikah sama istri gua? Lah itu kan istri gua. Ini bukan anak gua yang lu minta, istri gua. Tapi murid tahu para hadirin, apa seorang guru tahu. Ya, mendidik seorang murid itu gimana? Guru tahu. Gak ada suuzon kepada murid. Akhirnya kata gurunya apa? Wahai murid, wahai Timizi, wahai murid yang kusayangi, saya akan berikan istri saya kepada kamu, tapi amalkan satu ini. Engkau amalkan satu ini selama 41 hari. Jika engkau lulus mengamalkan ini, saya akan kasih istri saya untuk kamu. Ya, bayangin ini tuh. Jatuh dah bang. Ya, licin amat mejanya. Ya, ini guru tahu mendidik murid ini. Akhirnya gurunya bilang, wahai murid, kalau kamu bisa mengamalkan yang saya kasih ini, amalin selama 41 hari, saya janji saya kasih istri saya buat kamu. Tapi belum dicerai di saat itu. Karena kalau saya cerai, berarti hukumnya cerai. Ya, saya bilang saya kasih istri saya. Apa guru amalannya? Saya amalin pokoknya. Demi dia lah pokoknya. Demi istrinya guru nih yang cakepnya luar biasa dah. Ya, yang kecantikan luar biasa. Pokoknya saya pengen nikah dah. Apa amalannya? Saya amalin semuanya. Saya pengen kamu takbir ketika saya sholat, kamu harus ada di belakang saya. Ya, amalkan sampai 41 hari. Engkau sholat di belakang saya, jangan sampai ketinggalan takbir. Dan tumanina bersama saya, jangan sampai mendahulukan sholatnya saya. Nah, kata muridnya, gampang kalau begitu Bang Guru. Diamalin sama murid ini para hadirin. Dari subuh, asar, maghrib, isya, diamalin semuanya sama dia. Dia nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Guru takbir, dia takbir, nggak ketinggalan itu. Diamalin sampai 40 hari. Ya, guru bilang 41 hari. Udah 40 hari, girang banget nih. Besok nih hari terakhir. Insya Allah bakal lulus ini. Dulu sholat isya udah selesai ini. Insya Allah besok hari terakhir. Akhirnya datang ke gurunya, wahai guru, saya udah mengamalkan 40 hari. Sholat di belakang kamu tidak ketinggalan takbiratul ihram. Gak pernah ketinggalan takbir. Ya, saya minta 41 hari ini engkau janji kepadaku, kepada muridmu agar mengasihi istrimu. Kata gurunya, nah, saya kasih istri saya. Hari esok hari terakhir. Pas malamnya para hadirin, luar biasa ini guru para hadirin. Ketika di waktu malam ini, seorang murid tersebut dia berhasil memandang, ketika dia tidur, dia berhasil memandang betisnya bidadari para hadirin. Dibuka hijabnya sama gurunya, dengan barakah syir gurunya tersebut minta izin sama Allah SWT agar muridnya berhasil memandang betisnya bidadari. Baru betisnya doang itu. Bisa bayangin, bukan betisnya nenek-nenek, bukan. Betisnya bidadari. Ya mohon maaf kalau nenek-nenek Indonesia mah paham dah, apalagi ada bulunya ada dulu tuh. Gak ada keriput, ada ini dah. Ya, dia mandang nih betisnya bidadari. Akhirnya apa kata murid tersebut, giran baru melihat betisnya bidadari itu para hadirin. Dengan barokahnya dia sholat berjamaah, dengan barokahnya dia sholat di belakang imam terus menerus di belakang gurunya. Akhirnya apa? Dia ngelihat istri gurunya di waktu besok pagi. Dia lihat istri gurunya udah gak ada nafsunya. Dia bilang katanya gak ada kecantikan. Ya. Dia ngelihat istri gurunya udah enak dah. Karena apa? Yang tadinya dibilang cantik banget, gara-gara terbuka hijabnya ngeliat betis bidadari, akhirnya apa? Ngeliat betis ngelihat guru istri gurunya udah najis dah. Dah agak ada jelek pisan itu mah. Tadinya mah kalau di kelas kita mah ibaratnya mau udah si anu dah. Janda kembang ibaratnya.
Ya, tapi lihat betisnya bidadari, hatinya betul langsung gak ada nafsu di saat itu para hadirin. Ya, makanya salah satu nih amalan buat kita, orang kalau sholat di belakang imam selama 41 hari dan dia tidak ketinggalan takbiratul ihram, itu insya Allah para hadirin segala hajat apapun, niat apapun itu akan diijabah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niatnya kita. Pengen ketemu sama Nabi Muhammad SAW, sholat berjamaah. Pengen hajat terkabul, sholat berjamaah. Pengen niat dikabul, sholat berjamaah. Pengen kawin lagi, sholat berjamaah. Kalau pengen kawin lagi, ya, nih boleh kawin lagi nih? Boleh nggak? Boleh nggak kawin lagi? Boleh. Lah betul ibu-ibu yang di atas ngomong lah boleh Bib kawin mah. Ya, kecuali nikah lagi Bib baru nggak boleh. Kalau kawin mah ya wajib. Lagi malam Jumat Bib, wajib itu. Ya, kecuali dia nikah lagi nggak boleh Bib. Tapi kalau istri soleha insya Allah ya ke rumahnya pulang izin. Ya, insya Allah diizinin sama Allah sama zauzanya, amin. Ya, dikit amat takut ya. Para hadirin hadirat masjid Allah SWT ya, intinya mah begitu para hadirin. Nah cuma terkadang orang udah sholat berjamaah bisa juga dia gugur amalnya. Udah sholat berjamaah, sholatnya sah tapi amalnya nggak ada, padahal udah sholat berjamaah. Terus apa salahnya ya Habib? Kita udah sholat berjamaah tapi kok masih nggak, amalnya masih kosong ya. Sedangkan sholat berjamaah katanya bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Lihat dulu para hadirin, ketika kita sholat berjamaah pun ada larangannya. Pertama ini sering terjadi ya, ini pertama sering terjadi ketika orang sholat berjamaah sehingga menjadi makruh, tidak mendapatkan fadhil jamaah. Sababiannya apa? Yang pertama sering mendahulukan imam ya. Ketika imam sujud ya, atau ketika imam ruku, makmum ruku, imam belum takbir dia udah duluan. Ya Allah alhamdulillah dia udah duluan. Ya. Atau imam udah sujud, enggak pengen atayatul awal, dia atayatul awal. Kalau bahasa Sundanya apa itu namanya? Prowis ya. Apa itu bahasa Sundanya? Balapan. Ya. Balapan katanya. Jadi imam lagi ruku, ngikut ruku, pas mau takbiran sallallahu alaihi wasallam dia ngeduluin, mau sujud, imam belum sujud dia udah sujud duluan. Itu kata para alim ulama, orang yang mendahulukan gerakan imam maka ketahuilah bahwa nanti di yaumil qiyamah dia akan menjadi khimar, akan dirubah sama Allah Subhanahu wa taala bentuk tubuhnya seperti khimar. Dalam riwayat Ai mengatakan seperti, bukan Ai maksudnya bukan saya gitu ya, maksudnya jangan Ai gitu ya. Ada juga ulama menyatakan bahwa nanti di alamul akhirat orang yang sering mendahulukan imam ketika sholat bisa dijadikan kepalanya seperti keledai. Tubuhnya manusia, kepalanya keledai. Itu dirubah sama Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Mendahulukan imam. Pleset lagi gue nih. Ya, mendahulukan imam. Makanya kalau sholat hati-hati. Ya, perhatiin imam betul-betul. Ya, jangan mendahulukan. Karena kalau seandainya mendahulukan imam, sholatnya menjadi makruh. Sah sholatnya tapi amalnya gugur. Karena dia nggak mendapatkan barakatul jamaah. Gara-gara apa? Mendahulukan imam. Ya, paham sampai di sini? Ya, ini udah ada ngelebekar ini. Ya, makanya sambil dimakan biar enak. Ya, jangan dibikin payah lama-lama mau kering ini. Ini insya Allah saya tambah waktunya sampai maghrib insya Allah. Ya, puasa kan semuanya? Puasa. Ya, sebab 45 menit jatahnya, udah tinggal 2 menit lagi nih. Ya, kalau tahu udah perutnya udah lapar, gue habis lama bisa ya masalah sholat. Ya, intinya para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah bulan depan dilanjutkan lagi ya, berkah umur, berkah rezeki, amin. Ya, intinya memulai dari sekarang, kalau bisa kita punya anak, punya istri, ya, terutama bapak-bapak, adik-adik, kalau bisa sholat berjamaah di musolah masing-masing. Ya,
bukan di rumah, maksudnya di RT sini ada musola, sholat berjamaah di situ. Di RT sebelah ada musola, sholat berjamaah di situ, hidupkan sholat berjamaah. Karena orang yang sholat berjamaah, insya Allah ada jaminan famatalah husnul khatimah, matinya bakal baik. Ya, orang yang sholat berjamaah akan mendapatkan fadilah, berkah umur, berkah rezeki, hajatnya bakal diijabah sama Allah SWT dengan sholatnya berjamaah, lebih afdal daripada sholat sendiri. Kalau para perempuan, jika di kampungnya banyak fitnah atau janda-janda yang takut digodain sama laki-laki yang mata keranjang, asal sholatnya di rumah. Ya, sebab kan ada para hadirin seorang perempuan, ya janda punya harta berlimpah, sholat di musola, ada baik anak muda ataupun kiai yang duda nempel pulang. Ya, aku janjian di musola, ntar lu di musola gua anterin pulang ya. Iya bang, tar situ. Sholat berjamaah, kira timbul fitnah nantinya. Ya, jadi perempuan lebih afdal sholat di rumah kalau terjadi takutnya fitnah. Tapi kalau seandainya kampung tersebut menimbulkan barokah, ingin menghidupkan jamaah, mencari ridhonya Allah SWT, maka sholatlah berjamaah. Karena apa? Udah pasti amal ibadahnya diterima Allah SWT jikalau kita mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, insya Allah bulan depan dilanjutkan lagi ya, masih babul sholat. Ya, masih tentang sholat, insya Allah buat bulan depan. Ya, mudah-mudahan yang hadir di sini berkah umur, ya berkah rezeki. Yang punya haji, yang hadir di majelis sini, mudah-mudahan niat-niatnya diijabah oleh Allah, niat-niatnya dikabul oleh Allah, hajat-hajatnya diterima oleh Allah SWT. Tahadasala minka dijabah ya Allah. Kabulkan niat kami ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah, berkahi umur kami ya Allah, berkahi rezeki kami ya Allah. Jadikan umur kami memandang wajah Nabi Muhammad ya Allah. Di dalam umur ini kami memohon kepadamu ya Allah, bagi kami berhasil memandang wajah Nabi Muhammad ya Allah. Berkahi umur kami ya Allah, berkahi rezeki kami ya Allah. La hada salu minka ijabah ya Allah, la hada salu minka ijabah ya Allah. Laburkan ya Allah dosa-dosa kami ya Allah, hilangkan aib-aib kami ya Allah. Terima amal ibadah kami ya Allah. La hada salu minka ijabah ya Allah. Ibunda ayah kami yang masih ada, berkahi umurnya ya Allah, berkahi rezekinya ya Allah. Ibunda ayah kami yang sudah tidak ada ya Allah, sudah masuk ke alam kubur ya Allah, jika nasibnya kurang baik ya Allah, angkat azab kuburnya ya Allah, angkat siksa kuburnya ya Allah. Bisyafati Habibuna Muhammad ya Allah, bisyafati Habibuna Muhammad ya Allah. Tuntun keluarga kami di jalan yang benar ya Allah. Jadikan kami mendapatkan ridhamu ya Allah, mendapatkan ridhonya baginda Nabi Muhammad ya Allah. Tahada salu minka ijabah ya Allah. Jadikan istri kami menjadi istri yang almartu salihah ya Allah, yang berani menentang ajaran kepada suaminya ya Allah. Dan mudah-mudahan suami kami bisa membawa kami kepada jalan yang benar ya Allah, sampai mendapatkan ridhamu ya Allah, mendapatkan ridhonya baginda Nabi Muhammad SAW ya Allah. Dan jadikan anak-anak kami menjadi anak yang soleh ya Allah, anak yang solehah ya Allah. Dan jadikan anak-anak kami menjadi taat kepadamu dan Rasulnya ya Allah. Tahada salu minka ijabah ya Allah. Jadikan kampung kami ya Allah menjadi kampung salawat oleh Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan kampung Dharma ini ya Allah, di Blok Peranca ini ya Allah, jadikan kampung salawat oleh Nabi Muhammad ya Allah. Berdayun-dayun mencari ridhamu ya Allah, mencari ridhanya baginda Nabi Muhammad ya Allah. Dan kau turunkan musibah kepada kampung kami ya Allah, makburkan kampung kami ya Allah. Berikan syafaat bagi kampung kami ya Allah dengan syafaat Nabi Muhammad SAW ya Allah. Hadza salamu minka ijabah ya Allah. Allahumma arhamna warham syuyukhana warham walidina wa madrasina rahmatan amma. Allahumma arhamna warham syuyukhana warham walidina wa madrasina rahmatan amma. Allahumma arhamna warham syuyukhana warham walidina wa madrasina rahmatan amma. Allahumma bisir al-Fatiha wa bi'izam al-Fatiha wa bil'azam surat al-Fatiha wa bi syafati surat al-Fatiha. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru kalam wa akhiru da'wa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa da'waiha wa afiyati abdani wa
ضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد نبي ودوائها وعافيته أبدان وصفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيته أبدان وصفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم وبارك عليه وعلى آله. Apabila salah kata-kata dapat meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.